Halo guys, it's me, Jeff. Kembali lagi di channel Ilmu Semesta. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap chill di masa pandemi ini. Kali ini gue akan bahas film yang sangat terkenal pada zamannya, terutama di kalangan musisi blues, yaitu Crossroads atau bahasa Jermannya Simpang Ampe. Film yang terinspirasi dari legenda blues yaitu Robert Johnson yang konon katanya melakukan perjanjian dengan iblis untuk bisa hebat bermain blues. Film yang dirilis pada Maret 1986 ini disutradarai oleh sutradara ternama yaitu Walter Hill yang telah menyutradarai banyak film di antara lain The Warrior, Long Rider, sekaligus penulis dan produser film Alien 3, serta dibintangi oleh aktor dan aktris kenamaan zaman dulu seperti Ralph Macchio, Joe Seneca, Jamie Gertz, dan juga ada musisi legend yakni Steve Vai. Film ini bercerita tentang seorang siswa sekolah musik yang bernama Eugene yang merupakan penggemar berat Robert Johnson, yang dimana dia sedang mencari tahu lagu ke-30 Robert yang hilang, sampai pada akhirnya bertemu dengan Willie Brown, teman dari Robert Johnson, dan mereka pun melakukan perjalanan bersama yang mengubah hidup mereka. Sebelum filmnya kita mulai, gue mau ingetin nih ke kalian kalau konten ini adalah full spoiler. Maka dari itu, buat kalian yang belum nonton filmnya, gue saranin banget buat nonton film ini dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Kisah film ini dimulai ketika legenda blues yaitu Robert Johnson berjalan dengan sebuah gitarnya di sebuah crossroad atau persimpangan jalan, lalu datang ke tempat perekaman suara untuk menyanyikan lagunya. Robert pun ditanya apakah ia pernah melakukan rekaman sebelumnya, dan ia menjawab belum pernah. Lalu ia diberi perintah untuk bernyanyi sebaik mungkin di depan mic, dan sisanya akan ditangani oleh orang tadi. Ia pun mulai merekam lagu bluesnya dan menjadi legenda. Secepat itu Ya iyalah, orang dijago anjing. Lalu Simon berpindah ke pemuda yang bernama Eugene yang sedang mendengarkan lagu-lagu Robert yang merupakan idolanya. Dan nampaknya ia sangat tertarik dengan musik blues hingga banyak mengkoleksi buku dan semua hal tentang blues, serta memainkan musiknya dengan gitar yang ia punya. Ia pun membaca tentang sebuah artikel kejadian penembakan yang dilakukan pemain blues yang merupakan seorang teman Robert yang memiliki julukan Blind Dog atau anjing buta. Blind Dog ini cukup terkenal dan merupakan legend juga dalam dunia blues. Karena obsesinya dengan musik blues, ia pun mencari Blind Dog di sebuah panti jompo dan ingin bertemu dengannya. Ia pun menemui resepsionis untuk mencari pasien yang bernama Willie Brown, tapi ia ditolak karena Willie berkata ia tidak ingin ditemui oleh siapapun. Gak kehabisan akal, Eugene pun melihat sebuah lowongan di panti jompo itu sebagai OB, dan tanpa pikir panjang dia pun melamarnya karena sangat ingin bertemu dengan Willie Brown alias Blind Dog tadi. Akhirnya ia pun diterima, dan saat hari pertama ia bekerja, ia langsung mencari di mana kamar Willie berada. Saat ia sedang mengepel, ia pun mendengarkan seseorang sedang bermain harmonika dengan gaya blues dan mendatanginya. Di sana lalu terlihat kakek tua dengan kursi rodanya, lalu Eugene pun memanggilnya Willie, dan ia mengatakan kalau itu namaku. Saat ditanya tentang masa lalunya, ia pun mengatakan kalau dia bukan Blind Dog dan bukan Willie Brown si legenda itu, dan Eugene pun disuruh pergi. Eugene pun gak percaya dan mengatakan akan kembali lagi nanti. Lalu Eugene pun terlihat sedang memainkan lagu Mozart di depan gurunya dengan menggunakan gitar klasik dan diimprovisasi dengan nada musik blues pada akhir permainannya. Tapi dia malah ditegur oleh gurunya dan dianggap tidak menghargai sebuah karya besar. Keesokan harinya ia pun kembali bekerja dan menemui Willie. Willie bertanya kenapa orang kulit putih sepertimu tertarik dengan musik blues. Lalu Eugene pun menjawab kalau ia sedang mencari lagu yang hilang milik Robert Johnson. Karena menurut cerita, Robert Johnson seharusnya punya 30 lagu saat rekaman di Texas. Dan sampai saat ini yang beredar hanya 29 lagu. Dan dia pikir hanya Willie lah yang tahu keberadaan lagu terakhir tersebut. Willie pun mengatakan kenapa Eugene ingin tahu mengenai hal itu, dan ia menjawab kalau aku adalah musisi blues atau bluesman. Dan Willie pun tertawa dan mengejek mana ada musisi blues kelahiran Long Island, dan Willie pun dibawa kembali ke kamar sambil terus mengejek Eugene. Long Island.
Karena menurutnya blues adalah ciri khas seorang kulit hitam dan tidak pantas dimainkan oleh orang kulit putih. Asis amat anjing. Oke lanjut. Di sisi lain saat di sekolah, Eugene ini kembali dinasihati oleh gurunya kalau dia termasuk gitaris handal. Dan dia disuruh fokus dengan musik klasik aja karena musik klasik cukup sulit dan memerlukan disiplin yang tinggi. Eugene pun diberikan pilihan untuk lebih memprioritaskan belajar seni musik klasik di sekolahnya dan bisa meninggalkan mata pelajaran lain, tapi ia masih ragu karena jiwanya memang seorang bluesman. Ia pun kembali menemui Willy untuk menunjukkan permainan gitarnya. Lalu Willy pun lumayan terkesan dan mengenalkan dirinya yang merupakan blind dog yang asli dan satu-satunya yang ada di dunia. Setelah itu Willy pun menawarkan kalau Eugene ingin lagu terakhir maka ia harus membawanya kabur dan pergi dari situ ke Mississippi. Awalnya Eugene takut dan ragu karena ia masih menyelesaikan sekolah gitarnya, tapi karena Willy mengatakan lagu terakhir ini sangat hebat dan Willy juga mengatakan sekolah yang asli adalah perjalanan atau mengembara. Maka Eugene pun akhirnya mau membawa Willy pergi dan janjian esok harinya di jam 5 pagi. Ia dijanjikan akan diberikan lagu terakhir tersebut jika sudah sampai di Mississippi. Tomorrow morning, 5 o'clock, you be ready. We'll go to Mississippi, alright? Esoknya Eugene menyewa taksi dan menjemput Willy saat jam 5 pagi. Tapi ketika mereka akan lari, ada seorang petugas melihatnya lalu bergegas mengejarnya tapi mereka berhasil lolos. Mereka pun langsung menuju ke terminal bus dan Eugene mengatakan ongkosnya hanya cukup sampai ke Memphis. Willy pun mengatakan setelah sampai di Memphis ia akan menanggung semua biayanya. Dalam bus Eugene dan Willy pun saling bercerita kalau Robert melakukan perjanjian dengan setan di crossroad atau persimpangan agar menjadi terkenal. Ternyata Willy pun melakukan hal yang sama, tetapi yang ia dapat malah menjadi buronan, lingkungan penjara serta panti jompo tadi. Dan ia sempat menembak leher seorang gitaris karena berkelahi hingga tewas dan ia tentu saja dipenjara. Setelah sampai di Memphis, ternyata Willy tidak punya ongkos saat Eugene menagih uang untuk membeli tiket selanjutnya. Setelah akhirnya berdebat, Willy pun mengajak Eugene untuk mengembara saja, padahal jaraknya masih sekitar 200 mil. Tapi apa boleh buat mereka tidak memiliki cukup uang, akhirnya mereka menebeng di mobil ayam sampai di kilometer 61. Saat Eugene ingin mencari tumpangan, selanjutnya ia kesulitan dan akhirnya mereka berjalan kaki. Saat sampai di jembatan, mereka melihat sebuah kereta melintas, lalu Willy memainkan sebuah lagu yang mengikuti irama kereta dengan harmonikannya. Dan Eugene berusaha mengikuti, tapi cara mainnya malah diejek dan akhirnya Eugene berkata bahwa apakah aku harus seperti kau yang membuat perjanjian di persimpangan dengan iblis dan ia malah ditampar. Well, then maybe I'll just have to do what you did, Willie. I'll go down to the crossroads and I'll strike up a deal with the devil and that'll take care of the whole thing. Saat sedang di bar, Willy pun melamun dan kembali teringat saat ia melakukan perjanjian dengan iblis. Ia pun disadarkan oleh Eugene dan ia menyuruh Eugene menelpon ibunya. Ternyata ibunya sedang berbisnis di Eropa dan mereka pun kembali berdebat. Si Willy menyuruh Eugene menukar gitar kayunya dengan gitar listrik dan akhirnya mereka pun pergi ke toko gitar. Di toko gitar tersebut, ia ditawarkan sebuah gitar Fender Telecaster lengkap dengan mini amplinya seharga $400. Dan ia pun melepaskan jamnya yang seharga $1.100, mungkin Rolex kali ya pada zamannya, dan menukarkan dengan gitarnya tersebut. Saat mereka melanjutkan perjalanan, ternyata hujan pun turun sangat lebat dan mereka berteduh di sebuah rumah kosong. Ketika mereka masuk, mereka melihat seorang gadis yang wow, yang sedang ganti baju dan mereka pun ditodong oleh gadis tersebut dengan pisau. Tapi tidak tinggal diam, Willy pun merebut pisau itu dan memarahi gadis itu karena ia menodong seorang kakek tua yang ingin berteduh. Gadis itu bernama Frances, berusia 17 tahun dan kabur dari rumahnya karena disiksa. Masih matang-matangnya nih. Ia bercerita kalau dia tuh ingin pergi ke LA seorang diri dan ingin menjadi penari. Frances pun langsung mengemasi barangnya dan pergi dari sana. Tapi Willy dan Eugene pun mengikuti dia dari belakang dengan bertujuan ingin mendapatkan tumpangan gratis lebih mudah. Ya iyalah, ya kalau mereka yang kode-kode buat tumpeng yang mana demo, kalau yang cewek seksi baru ya gak? Setelah mereka berpisah, Willy dan Eugene pun mengamen di depan klub malam.
Mereka mendapatkan banyak uang tapi sayangnya mereka diusir oleh pemilik klub malam itu karena dianggap mengganggu bisnisnya. Akhirnya mereka pun pergi dan mendapatkan uang yang lumayan banyak. Saat mereka akan tidur di pinggir jalan, ia kembali melihat Francis mengetuk dan menawarkan dirinya kepada seseorang di kamar hotel. Dan Eugene pun langsung menyusulnya ke sana. Saat ia mengetuk pintu, ternyata Francis sedang membuka bajunya. Wah, mantap. Dan laki itu sedang mandi dan ia pun langsung ditarik masuk oleh Francis dan menyuruh Eugene mengajar pria itu saat ia keluar dari kamar mandi. Pria itu ternyata adalah pemilik klub malam tadi yang mengusir mereka. Saat pria itu keluar dari kamar mandi, ia pun langsung diserang oleh Eugene dengan serangan yang sangat payah. Ya lihat sendirilah, masa nyerang digendong dong anjir. Itu nyerang atau main ini kuda templok apa? Sat! Eugene pun kalah. Tapi setelah itu Willy masuk dengan membawa sebuah pistol dan menodongkan pistol itu ke arah si pemilik bar tadi. Willy mengancam akan melapor polisi karena pemilik klub malam itu akan menggauli gadis di bawah umur. Ia pun menyuruh Eugene mengambil dompet dan kunci mobil pria itu, lalu mereka pergi. Sebelum pergi, dia mengatakan akan menaruh mobil itu di stasiun Jacksonville, Florida. Mereka pun mengendari mobil curian itu dan berhenti di sebuah tempat rongsokan mobil, lalu menaruh mobil itu di sana. Lah, nempatin janji anjay. Karena sudah malam, akhirnya mereka memutuskan menginap di sebuah gudang yang mirip kandang. Eugene dan Francis pun berdebat di sana karena Francis mengatakan kalau Willy bisa aja bohong dan memanfaatkan Eugene untuk kabur dari panti jompo. Sempat akhirnya Eugene ngegas, Eugene pun meminta maaf dan mengatakan kalau ia sangat menyukai Francis dan akhirnya mereka pun melakukan skidipapap wow. Tiba-tiba ada polisi datang dan membawa mereka untuk diserahkan kepada sheriff di perbatasan desa. Keep him quiet, Chester. Dan saat pagi, sheriff pun datang dan mengatakan kalau mereka telah secara ilegal menginap di lumbung orang lain dan mengotorinya serta tidak punya tanda pengenal. Untung aja pistol Willy yang dia bawa dari waktu Willy membeli gitar itu nggak ketahuan. Akhirnya mereka pun dibebaskan karena ya katanya si sheriff ini sedang berhati gembira lah. Tapi saat dibebaskan si Francis nggak terima karena uang mereka diambil saat mereka ditangkap tadi. Si Francis ini marah dan berusaha menanyakannya. Tapi si sheriff bilang tidak tahu dan Francis tetap ngotot pengen uangnya dibalikin. Gak mau rugi banget anjay. Sheriff pun mengancam akan memenjarakannya kalau dia banyak tanya. Dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung pergi daripada masalahnya makin panjang dan ruwet. Sampailah mereka di sebuah motel dan menginap di sana. Willy menanyakan apakah si penjaga hotel tahu tempat seperti di gambar ini dan si pemilik hotel bilang tidak tahu dan mungkin itu di kota Louisville yang berjarak 2 mil lagi. Saat malam mereka pun keluar dan si Willy menyuruh Eugene masuk ke sebuah bar dan menyanyikan sebuah lagu di sana. Mereka pun kembali berdebat dan akhirnya si Eugene diberi pistol untuk berjaga-jaga. Ya karena Eugene cupu lah. Willy pun masuk ke bar lainnya yang ada di seberang bar yang dimasuki Eugene. Saat di dalam, Eugene memesan sebuah minuman whisky. Akan tapi saat ia akan membayar, ia bilang, bolehkah aku ganti segelas whisky ini dengan permainan gitarku? Lalu pemilik bar itu bilang tidak usah. Ini aku yang traktir, setelah itu kau harus pergi dari sini. Ia melihat Francis sedang menggoda seorang pria dan ternyata dompet pria itu hilang. Sesingkat itu ya. Lalu pria itu menuduh Francis lah pencuri dompetnya dan memaksa Francis untuk mengembalikannya. Akhirnya Eugene pun datang untuk melindungi Francis, tapi bodohnya lagi Francis malah bilang kalau Eugene punya pistol. Pemilik bar itu pun langsung keluar dengan senjatanya dan menenangkan mereka. Eugene pun disuruh menyerahkan senjatanya tanpa perlawanan dan akhirnya ya seperti bisa ditebak lah, ia pun memberikan senjata tersebut. Tapi sebelum ia pergi, si pemilik dompet ingin memukulnya dan ia pun menunduk dan pukulan itu terkena orang lain. Pemilik bar pun langsung memberikan tembakan peringatan dan mereka semua pun berhenti berkelahi. Francis disuruh mengembalikan dompet itu dan akhirnya ia mengembalikan dan mereka pun pergi. Mereka menyusul Willy dan naasnya ternyata itu bar khusus orang kulit hitam. Dan yang awal tadi itu adalah bar khusus orang kulit putih dan mereka tidak akur. Bisa dibilang pada zaman dulu itu orang kulit hitam dan kulit putih itu tidak akur lah di Amerika sana. Dan mungkin sekarang masih tapi kita nggak tahu. No rasis lah.
Para pengunjung di sana pun melihat dan mendekat ke arah Eugene seperti ingin memukulinya. Willy pun berinisiatif untuk memanggil Eugene ke atas panggung dan mereka pun berduet dengan hebat pada malam itu. Bisa lihat sendiri deh, jago banget anjay, mana ada coba blues kayak gini. Dia doang udah. Setelah duet itu selesai, mereka pun kembali ke hotel dan Willy diberi $300 sebagai ucapan terima kasih dari si pemilik kafe. Enak banget anjir dia kasih duit. Dan lagi-lagi, Willy dan Eugene kembali berdebat di hotel dan akhirnya Willy kembali ke kamarnya. Saat sedang tidur, ia bermimpi bertemu dengan asisten iblis yang pernah melakukan perjanjian dengannya. Dan di mimpi itu dia datang untuk menagih jiwanya si Willy. Dan akhirnya si Willy pun terbangun. Saat jam 6.30 pagi, Francis pun mengendap-endap keluar dan hal itu diketahui oleh Willy. Willy pun langsung menanyainya, ternyata Francis ingin berpisah karena ia harus ke LA dan ia menitipkan salam untuk Eugene. Willy pun memberikan $100 dan menyuruhnya untuk tidak mengetuk pintu kamar orang lain lagi. Saat jam 7:30, Eugene pun bangun dan menanyakan di mana Francis. Tapi Willy pun hanya diam saja dan tidak menjawab hal itu. Di sana Eugene mengejarnya tapi sudah terlambat karena sudah sejam ataupun 2 jam yang lalu si Francis pergi. Ia pun galau. Dan Willy pun bilang kalau blues bukan apa-apa tanpa kesedihan. Dan Willy jujur kalau sebenarnya gak ada lagu ke-30 itu. Asu lah. Dibohongin sama aki-aki anjing. Dia cuma pengen kabur dari panti jompo itu dan ia mengatakan kalau Robert Johnson masih hidup, kamu harus menciptakan lagu ke-30 itu sendiri. You're gonna teach me the song. Ain't no song. I'm sorry, Eugene, I lied to you. I just wanted to get out of that place so bad. You gotta do it for yourself. That's what Robert would have told you. Artinya, kamu harus mengembangkan blues menjadi lebih legit lagi. Chill aja. Dan Eugene jadi tambah galau sambil memainkan gitarnya dan permainannya tambah bagus dan lebih menggetarkan jiwa lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah wanita yang pernah dicintai oleh Willy. Tapi di sana cuma ada cucunya dan ia berkata kalau neneknya sudah meninggal. Neneknya selalu bercerita tentang Willy dan Willy pun nanyakan apakah cucunya tahu persimpangan itu. Awalnya dia diam saja, tapi pada akhirnya dia bilang tahu dan menyuruh orang lain untuk mengantarkannya. You drive these fellas out on Grange Road past dark. Mereka pun diantarkan ke sana dan ditinggalkan berdua. Willy menyuruh Eugene mainkan gitarnya di persimpangan jalan itu. Lalu ada sebuah mobil datang dan menawarkan tumpangan kepada mereka. Tapi Willy menolak dan menyangka itulah taktiknya Legba. Legba ini adalah iblis yang menawarkan perjanjian untuk membuat sukses musisi blues pada zaman itu ya. Ia berkata, Legba sudah mengganti namanya menjadi Scratch. Kok gak tumpengan anjay? Lalu saat mereka pergi, Scratch pun datang dan mengingatkan peristiwa perjanjian itu. Willy ingin nego tapi Scratch mengatakan kalau perjanjian itu masih berlanjut. Ia mengatakan aku tidak dapat apa-apa dari perjanjian itu. Lalu si Scratch melirik ke arah Eugene dan memberikan kode agar Eugene mau beradu skill. Mereka pun akhirnya membuat perjanjian. Jika Eugene bisa mengalahkan gitarisnya, maka ia akan melepaskan Willy. Tapi jika ia kalah, maka jiwa mereka berdua akan diambil. Ngeri banget anjay. Awalnya Willy gak setuju karena dia gak mau melibatkan orang lain. Tapi Eugene bersikeras ingin melakukan itu. Dan akhirnya mereka pun langsung menuju ke TKP yang bernama Fulton's Point. Di sana ada seorang gitaris andalan Scratch yang bernama Jack Balter, yang diperankan oleh gitaris profesional dunia yaitu tidak lain tidak bukan Steve Vai. Kalian pasti pada tahu lah siapa Steve Vai. Ternyata tempat itu dimiliki oleh 2 orang yang menawarkan tumpangan tadi. Saat Willy dan Eugene melihat permainan Jack, mereka pun bengong. Akhirnya Scratch pun datang ke tempat itu dan disambut dengan nyanyian-nyanyian di sana. Willy sempat memberikan jimatnya kepada Eugene agar ia beruntung. Eugene pun naik ke panggung dan saling adu gitar dengan Jack. Si
Si Jack memainkan gitarnya sambil meremehkan si Eugene. Tapi Eugene selalu saja bisa mengimbangi permainan Jack. Dan si Jack pun panas lalu membuka bajunya. Dan mereka pun beradu gitar dengan latar musik. Willy pun naik ke sana dengan harmonikanya untuk membantu si Eugene. Karena si Willy ini termasuk di dalam perjanjian itu dan Willy merupakan pemain harmonika blues yang sangat legend. Si Jack akhirnya sempat kewalahan dan akhirnya dia mengeluarkan skill hebatnya dan jurus terakhirnya hingga membuat semua orang yang ada di sana bengong dan Willy pun terlihat putus asa. Setelah Jack selesai, kini giliran Eugene yang memainkan dengan sangat bagus. Jack pun berusaha mengikutinya dan ia sangat kesulitan dan akhirnya menyerah. Ia pun kalah dan membanting gitarnya lalu pergi. Si Scratch pun akhirnya merobek perjanjian itu dan jiwa mereka pun akhirnya terbebas dari belenggu si iblis. Nama si Eugene pun tenar di kalangan musisi blues dunia dan ia pun diundang ke Chicago. Saat sampai di Chicago, Willy akan berpisah dengan Eugene dan menyuruh Eugene menyebarkan blues ke seluruh penjuru. Dan film pun tamat. Sedikit komentar, film ini sebenarnya memiliki pelajaran yang sangat dalam, di mana Willy ingin mengajarkan ke Eugene kalau ia ingin menjadi pemain musik blues yang hebat, dia harus memiliki banyak pengalaman hidup. Willy juga melatih mental Eugene dengan keras sehingga akhirnya ia bisa menjadi pemain blues yang handal. Sama seperti kehidupan, semakin hidup kalian dipenuhi pengalaman yang pahit dan keras saat berjuang, maka kalian akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan perjuangan kalian. Karena seperti kata pepatah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau menurut kalian, film ini keren gak? Mungkin kalian punya pendapat atau versi lain mengenai alur cerita film ini. Jangan ragu-ragu buat kasih komentar di bawah. Jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe dan like video ini ya. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.